Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi untuk updatean emiten teman-teman ya. Tanggal 28 masih di hari libur, hujan terus mengguyur. Bagus teman-teman ya kalau hujan mengguyur ya. Tandanya itu datang rezeki dari langit. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini, baik yang berkomentar, melakukan like, terus yang memberikan subscribe juga terima kasih ya, yang nge-share video juga luar biasa. Terus yang kepada teman-teman yang memberikan dukungan berupa doa juga terima kasih ya. Kalau tidak ada doa dari teman-teman, mungkin saya tidak sampai saat ini. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dari yang teman-teman berikan. Baik teman-teman, kita langsung aja ya ke pembahasan emiten berikutnya. Ada emiten apa nih? Nah, sini sudah mulai terdaftar teman-teman ya. Soalnya kita mulai dari DILD teman-teman ya. Kita DILD dulu, DILD. DILD. DILD pas di garis penurunannya teman-teman ya, DILD ini. Cuman ini si bandar lokal jualan dulu teman-teman ya. Perhatikan besar banget dia jualan hampir 91.000 lot. Si Poren juga terus jualan, perhatikan Poren juga terus jualan ya. Sempat kemarin memuncaki tinggi, ke puncak tertingginya ya di angka 230. Nah, kita akan lihat untuk situasi dan kondisinya seperti apa. Kita lihat 10 tahunan masih dalam posisi downtrend seperti DILD. Kemarin sempat ya sampai ke angka 270, cuman tidak mampu kuat naik lagi setelah ada koreksi, malahan koreksinya lebih dalam lagi. Dan sekarang dalam posisi kalau untuk 10 tahunan adalah sedikit lagi ya ke 140. Nah, ke 140-nya untuk menemukan support yang paling bawahnya teman-teman ya. Saya menargetkan ke angka berapa nih supportnya? Di 151 ya. Ini adalah support berikutnya. Kalau untuk dari harga baja ini sudah bagus teman-teman ya. Dari harga wajah sekitar 3 ribuan, berarti ini ada kemampuan untuk ke atas. Cuman ya karena si bandar lokal sama si bandar Porennya jualan, tidak bisa berbuat apa-apa teman-teman, karena yang bisa mengatur pergerakan harga kan mereka. Mau secara TA bagus kayak waktu di sini secara bagus tetap aja kagak mau naik, ya udahlah. Istilahnya si bandar lokal jualan lagi, ya udah jualan lagi. Jadi kalau secara TA kita menentukan akan tidaknya kan berdasarkan MA10 ya teman-teman kalau saya sendiri ya. Kemarin beberapa kali gagal, dua kali gagal. Bahkan yang kesini juga ya mau ke atas ya ternyata malah di bawah ke bawah lagi. Mungkin ini lagi dipatok di antara 230 sampai angka 150-an ya. Namun ini kan masih dalam posisi downtrend juga teman-teman ya, masih ke bawah dulu. Si bandar lokal ataupun masih jualan. Smart money juga sudah mulai masuk lagi. Sudah makin banyak smart money yang masuk. Kita akan lihat perkembangannya untuk tahun 2025 ya. Bulan Januari kita lihat tanggal 24. Kita lihat untuk netnya, kita setting dulu sebentar. Kita lihat untuk domestiknya dulu terakhir masih didominasi sama teman-teman kita. Smart money tadi sudah mulai masuk lagi. Dan kita lihat Porennya, CC sudah masuk 10.000 lot teman-teman, walaupun ada pembuangan daripada bandar Poren, tetapi CC sudah mulai masuk ya. Mudah-mudahan sih di harga sekarang dipantulkan ya, mudah-mudahan. Kalau dia jeblos kemungkinan bisa ke 150 lagi ya. Karena si EMA sebelumnya masih berada di atas candle, artinya masih downtrend. Nah, ini tanda-tanda kenaikan ada di angka 163. Kalau break angka 168 berarti dia mau menuju ke atas, bisa ke angka 173 ya. Kita bikin targetnya di sini. Kenapa harus bikin target di sini? Nanti buat ketahuan teman-teman, oh ini udah dalam posisi mau uptrend gitu teman-teman ya. Jadi kita harus mengetahui apakah ini kondisinya ke atas atau ke bawah. Kalau sekarang masih dalam posisi ke bawah dulu semenjak dia tidak kuat nanjak di angka 277 teman-teman ya. Target seharusnya di sini aja nih di 418 aja sudah cukup. Ini untuk setengahnya ya, setengahnya dari harga overnya di sini ya di angka 600-an. Oke teman-teman, dalam kondisi sekarang juga masih murah banget teman-teman. Kondisinya murah, kalau di sini kan murah teman-teman ya. Di 200 itu murah, tapi kalau pengen murah banget ya di angka 150-an ya, 140 150. Nah, saya punya tahanan di 151, ke bawahnya ada enggak?
Nah, ke bawahnya tidak ada teman-teman, hanya 151 aja. Nah, mudah-mudahan bisa kejemput 151-nya untuk menjemput PR-nya. Nah, kalau sudah kejemput ke 151-nya kan enak teman-teman. Berapa persennya penurunannya? 9%-an ya, 9%-an. Nah, jadi teman-teman kalau sudah mulai mengetahui oh mau ke arah sini nih gitu kan. Nah, teman-teman tinggal mau melakukan apa gitu kan. Kalau teman-teman sudah beli di arah sini, berarti kalau saya sendiri teman-teman, contoh saya sudah mulai beli di sini, contoh di EMA 10-nya ya. Nah, baru sekitar 8%, santai aja dulu gitu. Kapan saya akan mulai average? Nah, ketika dia sudah mulai di 20%. Nah, kita 20% di area sini di 131. Nah, kapan mulai average lagi? Ketika sudah nyampe 131, saya akan nunggu EMA 10 seperti ini lagi. Di bawahnya seperti ini lagi baru saya average. Mungkin harga saya akan di harga tangan di 140-an dengan jumlah average yang sama nominalnya, bukan lotnya ya, jawab sama nominalnya. Jadi sekarang berarti sudah murah. Soalnya dari 10 tahunan aja kalau 140 sudah mulai di sini teman-teman. Nah, di angka 100 di sini pas banget di angka support di sini teman-teman. Oke, itu mungkin kalau rencana saya teman-teman kalau ke bawah. Contohnya kalau teman-teman pengen rencana ini udah sudah support, ketika ngambil sini udah mulai support nih, takut ke bawah lagi, contohnya takut karena ketakutan, dan teman-teman punya strategi cut loss, ya silahkan untuk cut loss mungkin teman. Persoalan dia naik lagi atau tidak, yang penting kita sudah punya rule tersendiri teman-teman. Kalau ada yang bikin strateginya oke, cuman sekitar 9%, santai aja. Model saya kan 19 masih 10%-nya masih santai teman-teman. Sebab arahnya aja kalau angka 150 kan sampai ke 30%, jadi cenderung masih aman. Nah, teman-teman dalam melakukan trading juga kita harus mengetahui berapa sih kenaikan yang paling besarnya. Contoh ini kenaikan yang paling besarnya berapa persen nih, yang paling panjangnya. Nah, contohnya cuma 4%, teman-teman. Oh, berarti ini kenaikan tidak sampai 30% sekaligus, peng. Berarti sih dia kenaikannya bertahap. Nah, mungkin itu ini enak nih kalau di swing, teman-teman ya. Kalau yang istilah yang suka naik sampai ke 30%, nah itu untuk istilahnya untuk swing jangka pendeknya lebih baik nunggu di support aja gitu, teman. Kadang-kadang kalau kita sudah mulai MA10-nya sudah mulai berada di bawah kena, saya di sini teman-teman beli harga di 162 kan lumayan teman-teman, bisa ke angka 172. Teman-teman mulai beli di sini kan sudah lumayan, dari mulai beli 171 bisa ke angka 177 kan lumayan berapa persen tuh teman-teman. Kalau teman-teman modalnya besar kan lumayan ya. Kalau ingin secara trading pendek sekitar 5 atau sampai 6% mungkin teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kenapa harus ngambil di MA10 itu gitu teman-teman ya. Kalau sudah mulai nih sudah mulai tidak kuat nih, si bandar lokalnya sudah mulai jualan atau si bandar poranya sudah mulai jualan, udahlah kita akan ke atas ataupun nanti saya nunggu di bawah lagi dah buat average. Nah, nanti teman-teman seperti itu. Jadi rencana-rencana yang penurunan ini adalah teman-teman bagaimana cara teman-teman melaksanakan eksekusinya gitu. Oke, teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk DIAD. Lanjut ke emiten berikutnya. Ada gula nyangkut di 374 teman-teman ya, gula. Kita lihat gula 374. Di area mana 74 di sini ya? Nah, di area sini ya. Ini pasti kepala merah teman-teman ya. Kepala merah harga berapa ini? 375 ya. 374 kita 375 ya kepala merah ya. Kita kecilin dulu, kita pasin dulu pas 374 si kepala merahnya teman-teman. Bisa juga ada gap teman-teman 517, artinya sebenarnya dia dalam posisi mau ke atas teman-teman sebenarnya gitu ya. Cuman kemarin beng ke bawah lagi. Dan ini berdasarkan perhatikan teman-teman, ini si gula ini pas ekor merahnya kesentuh juga teman-teman ya. Nih ada lagi supportnya itu di angka 330. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang perhatikan di bandar lokal sudah mulai ngambil lagi. Kemarin kan bandar lokal ngambil yang memaaf harga deh beng terus dia jualan 2 hari. Setelah itu dia masih ngambil lagi di area merah sini teman-teman, di merah sini ngambil. Terus jualan lagi sedikit ya di area hijaunya dan disedaukan. Nah, per hari kemarin tanggal 23 sampai tanggal 24 ngambil lagi. Tapi si bandar lokal sebenarnya masih ada di dalam. Jadi kita ngambil dia mulai tanggal 19 Desember ngambil terus. Dia memaaf harga dan bagus dia jualan, terus dia habis jualan dia ngambil lagi. Tapi sebenarnya bandar lokal ini barangnya masih banyak, kecuali kalau si poin terus jualan teman-teman semenjak tanggal berapa nih? Tanggal 12 Desember. Kita lihat posisi untuk gula. Gula
Nah, gula itu sebenarnya 10 tahunan udah harga mahalnya teman-teman ya. Ini sudah mencapai harga mahalnya tanggal 26 Agustus. Nah, sekarang mau di-up lagi kan, minimal ke harga tengahnya dah 559 gitu teman-teman ya. Ini juga si gula ini sebenarnya harga wajarnya hanya segitu, kuartal 2 aja nih hanya 239. Jadi kalau sekarang di 300 berarti sudah kemahalan ya teman-teman. Soalnya kalau di sini kita lihat nih, kalau dalam posisi dia, kita lihat 3 tahunan deh. Nah, dalam posisi 3 tahunan sebenarnya dalam posisi murah teman-teman, tidak terlalu murah banget, tapi secara harga wajar ini dalam posisi mahal gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman dari Pundacat, artinya kalau tengah ini harga wajar di 559 gitu ya. Cuman kalau teman-teman perhatikan ini adalah si emiten lagi di bawah. Perhatikan teman-teman PR rasionya. PR rasio 334 ini sudah fix milik bandar ya. Jadi ini adalah ada bandarnya. Perhatikan ketika bandar ngangkat ya, perhatikan bandar. Nah, teman-teman kalau sudah ini sudah boleh posisi supportnya itu di 200 atau enggak 300-an lah. Kalau sekarang udah 344, jadi tinggal berapa poin lagi menuju harga bawahnya. Soalnya si MA10 juga masih dalam posisi di atas teman-teman, di atas kandang. Tapi belum menunjukkan angka ke bawah, teman perhatikan ya. Si MA10-nya masih menuju ke atas ya, belum menunjukkan akan menukik ke bawah. Nah, itu bisa dikategorikan dia masih up teman-teman ya, dia masih up. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya si bandar lokal ini selama 23-24 ya. Kita lihat bandar lokalnya siapa yang ngambil. Ada si PG teman-teman, bagus PG ya, sama CC mungkin bagian dari retail juga ya. CC XR retail, mungkin kalau PG sama DR mungkin bagian daripada bandar teman-teman ya. Karena si bandar lokal juga belum melakukan penjualan secara signifikan. Masih ada harapan ke harga tengahnya lah teman, 556. Saya juga masih mengharapkan ke 515 teman-teman. Ini adalah harga gapnya. Kalau di atas ada enggak? Nah, di atas ada di 753. Jangan jauh-jauh teman-teman ya. Targetnya jangan jauh-jauh. Segitu sudah cukup. Apabila dia jeblos di angka 332, ini kan ada support untuk gapnya. Kemungkinan bisa ke angka 278 teman-teman. Itu adalah area penurunannya. Kalau sekarang sih harusnya di up dulu dikit gitu ya. Oke, gula seperti itu. Jadi gula kalau 374 masih bisa kejemput teman-teman. 374 masih kejemput. Karena tahanan juga ada di angka 374 375 ini nih. Ya. Yang mudah-mudahan bisa. Kalau ke atasnya saya melihat hanya di angka di 514 saja. Di sini cenderung tidak melihat ada kenaikan. Kita cek di sini deh. Ini juga cenderung lurus, bagus. Ini sebenarnya si gula ini bagus menutup gap yang di sini teman-teman ya, di area berapa nih? Area 416 ya. 416 sudah ketutup, kebablasan ke bawah ya. Harusnya kebawahin lagi aja ke angka 329. Kenapa 329? Kesini ada gap juga kan, ada area penurunan di sini. Nah, makanya kalau sekarang EMA sebelumnya masih menuju ke atas, cuman sudah mulai di bawah candle. Cuman kalau dari isian sudah mulai diambil lagi sama bandar lokal ya. Oke, bandar foreign cenderung jualan, biarkan aja mereka jualan. Ya. Yang penting si gula ini akumulasi daripada bandar lokal sudah ada, dan MA10 juga menunjukkan mau ke arah atas. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya. Gula seperti itu. Kita lanjut lagi, emiten berikutnya ada AGRS ya. AGRS, dia hanya updateannya aja. AGRS posisinya secara MA dia dalam posisi dia masih downtrend teman-teman ya. Di sini ada tahanan, saya hanya melihat di angka sini aja, tahanannya di angka 65. Secara MA masih ke bawah, tapi kadang-kadang suka tunggu kejutan teman. Ini tuh penuh dengan kejutan teman-teman ya. Isian bagaimana? Isiannya perhatikan bandar foreign, terus ngambil teman-teman, terus ngambil. Terus di bandar lokal bagaimana? Bandar lokal ngambil dari tanggal gini, nih tanggal sini. Tanggal 10 Januari kita cek tanggal 10 Januari yang punya barang siapa? Yang paling banyaknya apakah teman kita atau siapa gitu kan. Ternyata yang paling banyak teman kita ya. Tapi si YJ sudah mulai masuk, si AI sama si PJ sama si DR sama YU sudah mulai masuk. Oke, AI 0 teman-teman, artinya dia sudah scalping, udah keluar. Tapi si DR sama si YU masih aja walaupun sedikit. Tapi yang paling banyak teman-teman kita yang harap bersabar aja untuk kenaikannya. Kenapa harus bersabar? Karena kalau teman-teman kita masih banyak barang, si bandar juga mikir-mikir, ini mau dihajar di harga berapa kita sama foreign, atau enggak mau makan barang-barang lokal dari retail dari harga berapa gitu kan. Nah, smart money juga sudah mulai masuk teman-teman, artinya mungkin ini bagian daripada smart money. Kalau YPXL itu bagian dari smart money, bagus teman-teman, tapi kalau hanya retail aja, tapi di sini terdeteksinya smart money teman-teman. Artinya nih bagian YP sama XL itu adalah bagian ada smart money-nya ya. Perhatikan ketika smart money masuk, keluaran dem ya.
Ini juga sama ya, smart money masuk agak lama dikit, makanya tunggu aja agak lama dikit. Tapi dari foreign cenderung terus ngambil. Perhatikan ketika dia jual di harga tingginya dan si foreign terus ngambil. Banar lokal pun masih terus ngambil. Artinya ini lagi ada lawannya, karena YP sama SL ini disinyalir bagian daripada smart money. Ketika smart money masuk, walaupun banyak retail tapi yang isiannya ada bandar smart money, kemungkinan dia ada target hanya ke angka 81 dulu yang terendahnya. Tapi kalau dia mau ke angka 85 bagus, karena sini 85-nya belum terjebol sama body, hanya terjebol sama istilahnya sama shadow aja. Target di angka 2123 ya, 123 di sini teman-teman. Oke, untuk AGRS ini posisi karena posisi aja sangat baik teman-teman, harus melihat posisinya bagaimana AGRS. Perhatikan AGRS ini dalam, kalau 10 kita lihat 10 tahunan deh. Nah, posisi 10 tahun ini ada bandarnya. Perhatikan kalau ada bandar teman, nih sini nih. Ini harga tertingginya, ini harga tertingginya. Berarti dia punya siklus teman-teman ya. Dari tahun 2018 di up lagi tahun 2021. Nah, semenjak 2021 sampai sekarang belum di up lagi. Ada kemungkinan ke atas? Ya, ada kemungkinan ke atas, karena ini adalah bagian daripada pemilikan bandar. Ingat, ketika bandar sudah mulai meng-up harga seperti ini. Ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja. Siklus 2001 berarti 2000 berapa tadi teh? 2018 diangkat tahun 2021 3 tahun. 21 24 tidak diangkat. Nah, mungkin tahun ini mungkin mudah-mudahan teman-teman ya. Tahun 2024 hanya diangkat sampai ke angka 104 aja ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pertanda, karena sudah mulai mantul dari harga murahnya. Ya, cenderung dia tidak menyentuh harga murah lagi selama dari bulan Juli ya. Selama bulan Juli dia tidak menyentuh harga murah lagi di angka 50-an teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya untuk si AGRS ini ya. Di 54 masih ada tahanan teman-teman, 54 mudah-mudahan ke tidak 54 ya, mudah-mudahan hanya di angka sini aja nih. Ini soalnya kalau mau uptrend enak teman-teman, semuanya udah bersatu padu nih. MA10, MA20 sama MA200 udah satu jajar. Apabila dia up berat, jadi dia langsung mekar. MA10 di atas, MA20 di tengah, MA200 di bawah. Apabila MA200 masih menuju ke bawah, ya kan masih menuju ke atas, ini kan masih menuju ke bawah teman-teman, MA10 MA200-nya. Apabila sudah mulai menembus teman-teman MA200-nya sudah mulai ke atas, kemungkinan akan up teman-teman ya. Karena di sini ini ada bandarnya. Apa ciri-ciri ada bandar seperti ini? Dia punya 2 gunung ya. Nah, dia punya siklus teman-teman. Kalau sudah 3 tahun nanti di up, berarti tahun ini ke tahun keempat, mudah tahun keempat bisa di up ya. Jangan tinggi-tinggi teman-teman, targetnya hanya ke 312 aja ya. Kalau mau nunggu sampai sini ya silahkan aja, kalau teman-teman pandai-pandai untuk bersabar. Ketika dibawa ke bawah lagi, teman-teman harus siap gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi manfaatin aja teman-teman ketika dia ada kenaikannya. Oke, lanjut kita cek lagi emiten apa? BKSW ya, BKSW BKSW tanda penurunannya sudah ditembus teman-teman, sudah lama ya. Ini berarti, nah ada lagi tanda-tanda penurunan, ada teman-teman perhatikan untuk di sini teman-teman, di angka 65-nya itu ada penurunan, dan di angka 60 adalah area untuk penurunan. Nah, di sini ada gap satu lagi. Tapi MA10 sudah mulai ke atas teman-teman, tapi tekanan dari atasnya ada juga. Nah, ini kan jadi bingung teman-teman, jangan bingung. Perhatikan dari bandar foreign. Bandar foreign sudah mulai aktivitasnya bagus, cuma tinggal menunggu si bandar lokal aja. Kalau bandar lokal setuju untuk memaaf harga, bisa peng teman-teman ya. Bisa bagus. Soalnya ini antara kerjasama sama bandar foreign. Perhatikan bandar foreign ketika ngambil dan langsung deng ke atas gitu kan. Kita lihat positif BKSW ya. Kita lihat Bank BKSW ya. Nah, BKSW selama 10 tahun masa downtrend sebenarnya teman-teman. Jadi ini juga masa sudah melewati, kemarin kritisnya adalah 52 dan dia di up. Nah, berdasarkan sejarahnya ketika dia ke 50 maka akan di up ya. Bisa ke 300-an. Jangan tinggi-tinggi harapannya, lebih baik kalau teman-teman mau tinggi harapannya silahkan aja gitu kan. Cuman teman-teman lebih baik kita minimal lah teman-teman bisa ke 200 aja dulu, itu sudah cukup teman-teman ya. Atau ke harga tengahnya di angka 241 teman-teman. Kalau saya menarikkan ke angka 106 untuk si
BKSW ini. Kalau di atasnya ada nggak? Kita lihat di atasnya tidak ada lagi ya. Nanti mungkin setelah nanjak ke sini baru kita akan bicarakan lagi ya. Nih kita tulis target di sini ya. Target tanggal 28 ya. Ini kenaikan itu tidak lepas dari peran penting sebagai poren, teman-teman. Perhatikan poren ngambil banyak juga ketika ada penurunan ya, tapi ketika dia poren mengambil, dan perhatikan si poren jualan di atas deng gitu ya, lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan si BKSW ini dalam posisi, sebenarnya kalau MA sebelum MA 200 masih di bawah dalam posisi uptrend teman-teman, cuman ya belum uptrend banget gitu kan. Oke teman-teman, untuk BKSW seperti itu ya, MA 11 sudah mulai menuju ke bawah, cuman ini belum ngegantung, mungkin kemarin ya gantung di sini, tapi sini ada gap lagi. Hati-hati penurunan di angka 65 teman-teman, itu 65 adalah area si ekor merah. Teman, target kenaikan sedikitnya apabila dia lepas daripada sini dan terbentuk sama bodinya teman-teman ya, body candle ke 70 fix dia mau ke arah sini. Ini bukan teman, ini area penurunan ya. Ini si area kenaikannya di sini teman-teman, ini area kenaikan di sini, perhatikan. Nah di sini satu, di sini satu, kita ambil yang tengahnya di sini di 80. Nah ini target jangka dekatnya ke sini teman, ke 80, karena mudah-mudahan si MA 10 tidak gagal lagi nih, lagi menuju ke atas soalnya. Oke. Untuk BKSW seperti itu ya, target jangan jauh dulu di ke 106 aja. Karena si Bandar Poren sudah mulai jualan tapi dikit ya. Kita lihat Bandar Poren jualannya. Siapa yang jualan Bandar Poren ini? Ini bandar lokalnya tanggal 23. 24-nya malah liburan dia. Terus CC jualan teman-teman. Kalau kita satukan deh dari tanggal 14 Januari. 14 Januari, CC masih banyak 14.000 teman-teman ya. Kita groskan baru jual 3.000 dari 17, artinya masih banyak barangnya. Ingat kalau CC bagaimana dia suka meng-up harga, maka manfaatin aja itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 81 ya untuk BKSW ini. Lanjut ada emiten NES ya, kita lihat NES di sini, kita lihat NES. NES udah lumayan tinggi teman-teman NES ya. Kita cek di sini teman-teman, NES ini sudah di mana. Kalau yang punya di bawah ikutin aja MA 10-nya teman-teman. Wah, NES ini ya IPO ya teman-teman. NES IPO tahun 2024 lagi di up. Nah, kalau seperti ini teman-teman ikutin aja MA 10-nya ya. Ini sudah mulai ada si kepala kembar, hati-hati ya. Kepala kembar sudah mulai turun. Cuman ini kan dikoreksiin dulu, udah 1 hari koleksi, tapi si bandar lokal sudah mulai masuk lagi, bandar poren keluar. Nah hati-hati aja. Tapi kalau teman-teman mengikuti MA-nya, ikutin aja MA-nya. Oh ya, soalnya MA-nya ini udah over banget teman-teman ya. Udah over banget ini, udah oversold, artinya udah kemahalan, udah jenuh beli teman-teman, tinggal jenuh jual dulu, tinggal jualan. Nah, karena udah ada tanda-tanda si kepala kembar ini, hati-hati ada penurunannya. Sampai ke arah mana? Kalau di sini saya tidak punya tahanan, hanya di angka sini aja tahanannya. Nih, di sini teman-teman tahanannya. Ya. Mungkin nanti kalau mau menikmati kenaikan sementaranya bisa kita ukur untuk 20% ini. Oh ya, 20% aja ini. Napas di sini teman, nanti kalau udah ada nyentuh sini atau sebelumnya atau agak bawah dikit mungkin ada kenaikan sementara. Apabila dia mau turun lagi teman-teman ada kenaikan sementara. Tapi kalau dia mau melanjutkan kenaikan ya otomatis dia jangan jauh-jauh turun gitu kan. Oke, ikutin aja MA 10-nya kalau memang seperti ini teman-teman ya. Ini setelah MA 10-nya belum menunjukkan angka ke bawah karena si bandar lokal atau poren masih banyak barangnya di atas. Mereka sudah jualan, betul sudah jualan si bandar porennya. Kita lihat bandar poren tanggal berapa nih? Tanggal 23 ya. Ada si CC yang sudah jualan, AK sudah jualan, JP jualan. BK hati-hati teman-teman, kalau BK sudah ngambil dia suka jualan di harga ketika merah juga dia bisa jualan teman-teman si BK ini ya. Tapi ini yang memimpin si CC sudah mulai jualan digantikan sama si BK sementara waktu gitu kan. Siapa yang nerima? Kita lihat siapa yang nerima ya, SH, YB sama SQ ya. Ini bagian daripada bandar lokalnya tanggal 23-nya. Artinya ini masih ada kesempatan ke atas. Cuman teman-teman kalau seperti ini ikutin aja MA 10-nya. Kalau MA 10 sudah mulai kendor ya udahlah. Teman-teman lebih baik apalagi kalau sudah mulai si bandar lokal atau si jualan signifikan, ini kan belum jualan signifikan jadi masih ada kesempatan ke atas. Tapi kalau secara keseluruhan over teman-teman, artinya masih sudah mahal banget ya teman-teman, sudah mahal banget. Hati-hati saja. Area penurunan
Ini kenaikan kemarin ya sudah tercapai. Ini kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya target yang sudah saya targetkan di area sini sudah tercapai di sini teman-teman. Ini juga sama nih, penurunan juga ya. Nah, kata di sini sudah tidak ada penurunannya. Di area sini juga sudah terlewati, tinggal di sini doang teman-teman. Ini area penurunan di angka 349 sama di angka 400-an ya. 400-an, tapi di sini sudah kuat tuh. Jadi kuat teman-teman ya. Jadi kita akan menunggu kejatuhannya ke 400 aja. Mungkin di situ ada istilahnya pantulan sementara, maka manfaatkan itu. Apabila dia mau melanjutkan kenaikan, biasanya MA10 masih menuju ke atas. Oke, ini lagi uptrend teman-teman, masih uptrend ya, masih uptrend. Jadi teman-teman tinggal tunggu belokannya aja, tapi hati-hati sudah ada si kepala kembar sudah nongol. Kalau si kepala kembar sudah nongol, biasanya suka ke bawahin, dan ini sudah satu candle ke bawah. Ya. Tapi ingat teman-teman, jadi kan teman-teman ikutin aja MA10-nya ya. Kalau yang tidak istilahnya yang ini bagaimana nih gitu kan, ikutin aja MA10-nya teman. Kalau MA10 masih ke atas ya udah ikutin aja. Kalau sudah mulai berbelok ke bawah ya, ujungnya sudah mulai ke bawah, nah itu tanda-tanda penurunan ya seperti biasa. Nah, tapi si bandar lokal belum jualan secara signifikan, mungkin dia mau jualan di area sideways. Nah, dia kalau udah sejualan sideways atas, nah teman-teman hati-hati ya. Tandanya apa kalau sudah sideways atas ini? Biasanya si MA10 sudah mulai dikit-dikit nyentuh. Tapi di sini yang nerima siapa? Teman-teman kita biasa. Kalau teman-teman kita masih nerima, berarti sudah mulai jualan tuh. Kalau sekarang yang nerima bukan teman-teman kita, masih dari golongan bandar teman-teman ya. Oke, untuk next seperti itu ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya, ada EPAC ya. Kita lihat EPAC. Nah, EPAC ini FCA ya, FCA kategori 1. Nah, kalau FCA kategori 1 teman-teman, kita hanya melihatin daripada bandarnya. Bandar lokalnya ini kan cenderung kalau di FCA di 50 ke bawah, itu biasanya bandar lokal aja teman-teman. Ini bandar lokal masih cenderung jualan, walaupun dia sudah istilah di up kemarin ke 16, tapi dia masih cenderung jualan. Tapi nah per hari kemarin sudah mulai ada tanda-tanda masuk si bandar lokalnya. Ini tanggal 23 kita cek untuk domestik, ada CGR, ada ZP, ada DX, ada PD. Yang paling banyak itu GR sama ZP. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pertanda dia mau di-up lagi ya. Karena kalau untuk FCA ini yang berperan penting adalah bandar. Sementara ini bandar masih dalam posisi pembuangan dulu, teman-teman. Target kemana? Target kalau FCA kelas 1 ke 50 aja. Boleh tandain dulu 50-nya. Nah, 50-nya belum ditandain, maka akan kita tandain. Ini target untuk 50. Jadi saya tidak akan mengotak-ngatik yang namanya candle, teman-teman. Kita hanya memperlihatkan isiannya aja. Bandar foreign paling si YP, biasa si YP teman-teman ya. Biasa karena YP adalah bagian daripada retail juga sebenarnya untuk YP itu ya. Ya, YP betul 1.000 teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk EPAC, masih dalam posisi pembuangan daripada bandar lokal, tapi bandar lokal sudah mulai ngambil 2 hari ini. Bagus ya. Udah mulai ada pertanda baik teman-teman. Karena yang sangat berperan penting untuk FCA bisa ke harga 50 adalah bandarnya. Kalau tidak ada bandar, tidak mungkin teman-teman si emiten yang harganya di FCA kan, terutama yang di bawah 50 dia akan up. Kalau hanya mengandalkan retail cenderung hanya jual beli begitu aja tanpa niat untuk ke atasin ataupun ke bawahin. Kalau belum selesai istilahnya pertunjukannya, biasanya si bandar ya udah selesai, kita jualin aja dulu, jualin nanti dia punya istilahnya semuanya udah kejual nih, udah untung semua, baru teman-teman biasanya si bandar sudah mulai menguat lagi. Nah, menguatnya itu pelan-pelan biasanya. Ada yang menguat pelan-pelan, ada yang tergesa-gesa gitu kan teman ya. Tapi kebanyakan mereka itu menguatnya pelan-pelan, jadi enak naikinnya kalau menguatan pelan-pelan. Oke, untuk EPAC seperti itu ya. Bandar kita Akra teman-teman, selanjutnya ada Akra. Akra MA10 sudah mulai nembus si candle, teman, hati-hati ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan udah ada, sama diperhatikan ini. Nah, ini Akra kenaikan ya. Hati-hati yang saya gariskan di angka berapa nih? Di angka 1165. Nah, ini adalah area penurunan bisa sampai sini. Kalau di sini cenderung aman, teman-teman ya, hanya di sini aja. Ini 1168 tembus, teman-teman bisa ke bawah, teman-teman. Tapi kalau teman perhatikan ya, ini dia meninggalkan gap juga di sini, teman-teman. Kalau kita gedein dikit ya. Nih. Jadi ini mudah-mudahan ini penurunan sementara aja untuk memberikan shock terapi kepada retail biasa, teman-teman. Perhatikan di sini nih. Nah, di 1236-nya dia ngasih tanda dia buka atas. Karena di sini jadi si kepala merah, kan dia kemarin di 1230 turun,
tiba-tiba dia open di angka 1236 ya di sini. Nah, 1235 lah teman di sini ya. Dia menimbulkan si kepala merah dikit. Mudah-mudahan dia tersentuhnya di area sini aja, di area 1168 untuk menjemput PR-nya di angka sini ya, di si ekor merah. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi ini karena apa? Karena perlihatkan untuk si bandar lokalnya masih akumulasi. Ada pembuangan sedikit wajar teman-teman ya, tapi si bandar foreign cenderung distribusi. Jadi hati-hati. Ini mungkin mau istilahnya pingin si bandar foreign jualan dulu ya. Nah, karena ini belum mencapai targetnya, artinya ini masih keadaan downtrend masih ada teman-teman. Tapi mudah-mudahan ditahan di angka sini ya. Andaikan dia tidak ditahan teman jeblos, bisa kemudian ke sini melebihi harga penurunannya di angka 1045. Di sini juga bagus. Kenapa? Ini untuk menjemput PR-nya. Di sini ada PR teman-teman si Akra ini ya. Nah, ini selama ini belum bisa menembus harga tertinggi setelahnya. Turun, nah tidak bisa nembus kan, balik lagi teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan yang ini ditahan di sini, soalnya si bandar lokal sudah mulai akumulasi ya. Kita lihat bandar lokal 07 tanggal 7 ada si LG. Oh, LG bagus teman-teman. Ini yang mungutnya bagus, LG INSQBB KZYOPD. Oke lah, kita tandain yang paling bagus itu si LG sama si BB teman-teman. Ini adalah broker-broker bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan penurunan sebentar ini untuk koreksi dikit bisa ke angka 1164, kemungkinan bisa di up, kecuali kalau besok dia tembus ini harus pasrah ke angka 1018. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan di angka sedikit ditahan lah teman-teman ya untuk area penurunannya, karena di sini untuk menjemput PR-nya. Mudah-mudahan kalau tuh sudah tembus 1334 teman-teman, bahkan ke angka target yang saya targetkan ke sini nih teman-teman, udah fix dia bisa ke atas teman-teman ya, bisa ke angka target sini nih, ke angka 1630 ya. Oke, untuk Akra seperti itu ya. Kita lihat untuk BRMS ya, BRMS. Nah teman-teman, BRMS, kita lihat BRMS posisinya BRMS sudah tinggi teman-teman ya. Nah, saya itu suka lupa mulu BRMS punya harga BRMS. Kadang-kadang dia suka ada di belakangnya teman-teman, dia punya yang namanya gunung lagi di belakang, jadi kadang-kadang suka terkecoh teman-teman ya. Nah, kita dimaksimalkan, kita lihat, oh iya, dia masih punya gunung teman-teman, artinya ini masih ada kesempatan teman-teman ke harga atasnya. Nah, mudah-mudahan ini sideways atas teman-teman ya. Di sini mudah-mudahan sideways BMRS ini, karena selama berapa dari bulan berapa nih, Januari tanggal 9 belum pernah ketembus ini ya. Mudah-mudahan ini sideways atas teman-teman, mudah-mudahan ya. Karena apa? Karena ke atasnya bisa aja teman terjadi, karena kalau untuk 10 tahunan kan udah over, artinya sudah mulai jenuh beli gitu kan. Makanya dia sekarang lagi jual nih harga atas. Nah, perhatikan untuk bandarnya teman-teman, bandar lokalnya sudah mulai jualan ya. Nah, tapi selagi dia tidak terlewati ini secara emas masih aman gitu kan. Mudah-mudahan ada pantulan di sini, tapi kalau sudah mulai diperlihatkan nih ada buangan daripada bandar lokal dan bandar foreign, cenderung ke bawah ya. Makanya hati-hati, ini saya tidak punya tahanan di area sini ya teman-teman, hanya ini saya satu, bisa jadi dia langsung ke area 287 untuk penurunannya ya. Hati-hati, karena si bandar lokal ataupun mas lagi perhatikan lagi jualan ya. Oke teman-teman, untuk BRMS hati-hati lagi jualan ya, karena ini kalau 10 tahunan lagi posisi murah. Cuman kalau teman-teman perhatikan ketika melihat keseluruhannya masih ada kesempatan semua ke atas. Cuman saat ini apa nanti gitu kan. Nah, mudah-mudahan saat ini, soalnya ini tunggu koreksinya aja teman-teman ya. Mungkin kalau dia bisa koreksi di angka-angka di atas tengahnya di sini nih, minimal di angka 294 lah teman-teman di sini ya, 294 di sini. Nah 285 aja. Terus dia ada pantulan lagi, kemungkinan di up-nya ada teman-teman, karena untuk menguji area ini, area yang saya gariskan di 431. Oke teman-teman, hati-hati walaupun dalam sideways atas, tapi kalau andaikan dia sideways atasnya masih pungutan teman-teman, itu mungkin ini mau ke atas gitu kan. Tapi ini lagi distribusi dulu. Ya, mudah-mudahan sih tanggal 9 kan, udah dari tanggal 9 distribusinya nih. Mudah-mudahan di stop ya, jangan sampai lepas dari 382 lepas, kemungkinan bisa ke angka 285 ya.
Mudah-mudahan ada pantulan dari 285-nya. Oke, sekarang benar lokal. Maaf, benar lokal lagi jualan, benar forex juga lagi jualan ya, lagi ke bawah. Ini tanda-tanda penurunannya teman-teman ya. Oke. Untuk BRMS seperti hati-hati ya. Nah, sudah mulai nih dari yang tertingginya tidak terlewati, tinggi juga tidak terlewati, ini tidak terlewati. Ya, hati-hati untuk BRMS. Lanjut, ada keju ya, keju. Kita keju update-annya aja. Keju bagus teman-teman, walaupun lagi posisi downtrend, cuman lihat apa namanya, pengambilan daripada bandar lokalnya, karena sama bandar foreign-nya. Bandar lokal dan foreign cenderung ngambil lagi ya. Mudah-mudahan sih dijual di harga tinggi gitu ya. Kita lihat posisi teman-teman, kita butuh posisi ya. Mana nggak kehapus BRMS-nya nih? Hapus dong. Nah, keju juga sama teman-teman, selama 10 tahunan sedikit lagi menyentuh harga tertingginya di angka 1.300 ya. Nah, sekarang lagi di murahnya teman-teman, bukan di murah, lepas daripada harga murahnya ya. Bukan harga murah, harga tengah. Ini harga tengahnya itu kan di 872 ya, sekarang sudah mulai di 800 gitu ya. Nah, ini masih ada kesempatan teman-teman. Mulai besok harusnya sih nembus ini dulu nih, gap ini teman-teman, ini kan gap nih. Ya kita pindahin ke sini, ini kan gap nih. Ada ikan dia bisa menembus gap aja dan ada pantulan dari gap, jadi harus dimerahkan dulu, baru dia beng ke atas. Biarin yang ini jadi PR nanti aja ketika penurunan gitu kan. Ini tanda-tanda kenaikan sudah ada, mudah-mudahan bisa ke 1.200 ya teman-teman untuk si keju ini ya. Karena pengambilan lokal, pengambilan lokal sudah ada kemarin ya. Terus foreign juga masih ngambil ya. Ya, antara foreign dan lokal masih ngambil. Kita lihat tanggal 24 ya untuk lokalnya dulu ya. Nah, ada CP, ada CC, ada YP teman-teman. Ini ada MASX sama KK. Ini bukan, istilahnya bukan broker retail biasa gitu kan. Suka ditempelin sama yang namanya bandar. Nah, untuk si foreign teman-teman perhatikan ya. Dari mulai tanggal 23 24 dulu deh. Siapa ngambil bulat enggak? Nah, siapa ngambil tidak bulat, ngambil 656 jual 504, berarti sisa barang gitu kan. Nah, kita lihat untuk tanggal 23-nya siapa lagi yang ngambil, ada YP. Tapi si BK nih ngambil. Nah, hati-hati kalau si BK, walaupun sedikit si BK ngambilnya cuma 5.000 cuma 1,9 gitu kan. Tapi si BK belum jualan nih kalau 1,9 ya. CC kemarin jualan dengan sempurna kemarin di sini ya. Ketika di sini si CP jadi ngambil di sini nih. Si CC jualan di atas kan. Dia mau maaf harga nih. 5 upload sama dia 2 hari ya sembari jualan. Nah, dia diambil lagi sama si BK. Ini si BK yang mimpin sekarang teman-teman. Dan kebiasaan si BK adalah jualan pakai shadow tapi ke bawah teman-teman ya. Itu kebiasaan si BK. Makanya saya bilang, aduh kalau BK masuk jangan masuk di BK gitu kan. Udah masuknya di apa namanya di harga yang tinggi aja 1.000 2.000 gitu kan, saham-saham besar aja BK mal ya. Lebih baik kalau yang di bawah duit CC aja dah, lebih baik CC gitu ya. Oke teman-teman, untuk keju seperti itu ya. Jadi masih ada PR-nya di angka berapa ini? Di angka 748 ya. Mudah-mudahan kalau turun dikasih itu dan ada pantulan akan lebih baik lagi, karena tanda kenaikan di 986, di angka 1055 sama di angka 1192. Karena berdasarkan Bunda Cat ini dalam posisi sebenarnya masih tanggung. Ya masih ada ke angka 1300-an ya. 1139 berarti sekitar 1400-an ya. Karena saya tidak punya tahanan sebelah kiri, tapi di sebelah sini di atas nih tidak punya tahanan, karena seperti ini kan posisinya nih. Nah, ini karena sudah mulai istilahnya bagus ya, mudah-mudahan sih dia bisa sampai ke harga offernya ya. Kalau udah sampai ke harga offernya fix itu milik bandar teman-teman ya. Oke. Jadi ini keju ini lagi terus diakumulasi teman-teman sama bandarnya, bukan terus akumulasi, jadi kembali akumulasi ya. Si bandar lokalnya, bandar foreign juga akumulasi ya. Mudah-mudahan sih ini bisa jualnya harga atas lah ya, minimal ke angka 1.200 lah gitu teman-teman ya. Kalau mau ke 1.400 silahkan gitu kan. Oke teman-teman, tetap harus hati-hati ya. Ini area 735-nya di angka 582. Teman-teman akan melakukan apa ketika turun ke sini ya untuk keju ini. Tapi kalau saran saya scalpingan aja, mumpung ada si BK teman-teman. Kalau si BK masuk kan dia suka dibawa ke bawah dulu tuh, scalpingan aja. Kalau ada si BK masuk teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk keju mungkin seperti itu aja dulu. Kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.